Pemirsa, sebuah rumah potong ayam digerebek polisi karena kedapatan melakukan perantik suntik ayam atau ayam gelonggongan. Para konsumen yang membeli ayam dengan harga tidak murah ini dibuat geram karena ayam yang merupakan suntikan. Lantas bagaimana dampaknya jika kita mengkonsumsi ayam atau sapi gelonggongan? Operasi Satgas Pangan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek pabrik ayam gelonggongan di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Praktik rekayasa ayam gelonggongan dilakukan di rumah pemotongan unggas. Petugas memergoki para pekerja curang membuat ayam potong lebih berat dan besar dari ukuran sebenarnya. Teknik menggelonggongkan ayam potong ini dilakukan dengan menyuntikkan air dan gas LPG ke ayam potong. Lantas, bagaimana dengan penyidikan saat ini? Secara singkat saja kronologi dari penggerebekan tersebut itu bagaimana? Ya, terima kasih dapat kami jelaskan dari Unit 5 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan mengamankan pelaku ayam gelonggongan yang dimana berawal dari pengaduan masyarakat yang datang kepada kami untuk memberikan informasi terkait kegiatan tersebut. Dan hal ini juga selaras dengan menyambut bulan Ramadan. Di sini perintah dari Bapak Kapolri untuk melaksanakan operasi pasar. Selanjutnya berdasarkan dari pengaduan laporan tersebut, di sini tim dari Unit 5 Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan penyelidikan dan alhamdulillah dapat mengamankan satu orang pelaku berinisial SY, diamankan di TKP, dan saat itu yang bersangkutan sedang melakukan kegiatan untuk ayam gelonggongan tadi, yang dimana ayam tersebut disuntikan air tawar menggunakan kompresor dan juga air. Bang, terkait dengan penangkapan dari satu tersangka tadi, apakah nanti akan ada pemeriksaan susulan lagi? Karena kan tadi Abang sempat menyebutkan itu SY itu seorang pekerja, betul ya Pak ya? Betul, seorang pekerja. Kalau pemiliknya ini apakah nanti akan selanjutnya diperiksa juga atau bagaimana Bang? Ya, untuk tahap saat ini masih dalam tahap penyidikan, masih ada beberapa proses yang akan kita lalui, akan kita laksanakan seperti pemeriksaan saksi-saksi lainnya, dan juga apabila nanti ada kemungkinan tersangka lain akan kita gelarkan terlebih dahulu. Bang, mungkin boleh juga himbauan kepada masyarakat untuk menghindari adanya ayam gelonggongan itu bagaimana Bang? Boleh? Ya, terima kasih dapat kami himbau dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan untuk para konsumen, tolong tetap berhati-hati dalam membeli baik bahan pangan yang sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai di sini konsumen mengalami kerugian baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi untuk para pelanggan atau konsumen tolong tetap berhati-hati, dicek kembali, recheck kembali bahwa barang tersebut yang dibeli, bahan makanan tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi. Polisi telah menyita barang bukti tabung gas, kompresor, selang, dan jarum suntik, serta beberapa ayam potong yang sudah digelonggongkan. Kata gelonggongan pertama kali populer di media massa dalam kasus sapi gelonggongan, yaitu praktik curang yang dilakukan pedagang ternak guna meraup keuntungan lebih besar. Lalu, bagaimana ayam potong digelonggongkan? Menurut pengakuan tersangka, praktik penggelonggongan bukanlah memaksa ayam hidup minum sebanyak-banyaknya, namun diterapkan pada ayam yang sudah dipotong atau ayam potong. Pelaku menggunakan tabung gas LPG, mesin kompresor, wadah air, dan selang.
dengan bantuan mesin kompresor, campuran gas dan air bertekanan disuntikan ke dalam ayam potong. Ayam potong seketika menjadi lebih padat dan membesar. Sementara sapi gelonggongan, yaitu dengan cara memaksa sapi minum air sebanyak-banyaknya menggunakan selang dengan tujuan meningkatkan bobot atau berat si sapi. Sebab di pasaran semakin berat bobotnya, maka semakin mahal. Setelah dipotong, daging sapi gelonggongan pun terlihat lebih besar dan lebih berat dari aslinya. Namun begitu dimasak, kandungan air dalam daging menguap sehingga ukuran daging akan menyusut. Yang terjadi itu karena memang kalau yang YLKI lihat memang saat ini regulasi untuk pengawasan di pasar itu masih minim gitu. Dan juga untuk personil atau petugas yang melakukan sidak itu memang tidak setiap saat untuk melakukan sidak. Mungkin hanya dilakukan untuk hari-hari besar tertentu saja gitu. Jadi secara intensif pun belum ada pengawasan yang intensif gitu ya, dan juga regulasinya masih belum ada gitu. Memang sebenarnya yang pertama itu sudah pasti merugikan konsumen karena itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dan kedua, melanggar hak konsumen karena ini tidak sesuai dengan yang tertera ataupun yang distandarkan. Karena ini melanggar hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Lalu yang kedua, ini juga menjadi kesalahpahaman, maksudnya kesalahan dari pemerintah juga karena tidak melakukan pengawasan. Karena seharusnya yang bisa dilakukan pengawasan ini secara rutin dan juga konsumen juga akan terlindungi dari dampak-dampak yang merugikan konsumen. Gitu. Kesadaran dari pelaku usaha juga sangat diperlukan. Jadi kejujuran dari pelaku usaha itu adalah merupakan kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur dan sesuai dengan standar yang dijanjikan. Lalu bagaimana dampaknya jika kita mengkonsumsi ayam atau sapi gelonggongan? Mungkin yang kita mesti perhatikan adalah kemungkinan kontaminasi dari bakteri. Jadi kalau misalnya ayam tersebut terkontaminasi oleh bakteri, itu yang mengkonsumsinya bisa saja mengalami keracunan. Keracunan karena mengkonsumsi ayam tersebut. Bisa menjadi diare, muntah. Nah yang bahaya adalah itu ya, karena kita akan menjadi kekurangan cairan. Dan mungkin racun yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Jadi mungkin walaupun sudah dimasak, mungkin racunnya masih ada di situ sehingga bisa meningkatkan resiko kita terkena penyakit akibat kuman tersebut. Konsumen pun saat ini diminta untuk hati-hati ketika berbelanja kebutuhan bahan makanan. Tim TV One mengabarkan.